Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Sidka Farel, NIM 104012300384 dari kelas MB 4711. Ini saya akan mempresentasikan mengenai alam dan manusia. Pertama, kita bakal bahas tentang pengertian manusia, sifat dasar manusia, proses penciptaan manusia, tugas, peran, dan fungsi manusia, dan nama-nama manusia menurut Al-Quran. Satu, pengertian manusia. Manusia kalau menurut KBBI adalah makhluk yang berakal budi atau mampu menguasai makhluk lain. Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk terbaik di antara makhluk lainnya. Dan ini dapat dilihat dari fisiologis maupun psikologisnya. Allah menciptakan alam semesta dari ketiadaan tanpa ada contoh sebelumnya. Proses penciptaan adalah suatu aktivitas yang sangat menentukan sebuah eksistensi. Eksistensi Tuhan sepenuhnya melekat pada penciptaan, karenanya dalam penciptaannya termuat eksistensi diri Tuhan. Yang kedua adalah sifat dasar manusia. Sifat dasar manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu ada 4, yaitu halu'a atau gelisah, do'ifa atau lemah, kabat atau sibuk, dan yang terakhir zalim. Dalam Al-Quran, manusia merupakan makhluk Tuhan yang diberikan beban tanggung jawab. Dari itu, ia diberi kemampuan untuk memikul tanggung jawab tersebut. Namun, bila ia tak sanggup karena bermalas-malasan, ia akan diturunkan ke derajat yang hina. Supaya tanggung jawab tersebut terlaksana, manusia harus dapat mewujudkan perilaku yang istiqomah atau konsisten dan ikhlas. Yang ketiga adalah terkait proses penciptaan manusia. Proses penciptaan manusia, mula Allah menciptakan Adam dari tanah dan kemudian ditiupkan rohnya sehingga Adam jadi hidup, mampu mengingat, berpikir, berkehendak, merasa berangan-angan, menilai, dan menentukan pilihan. Kejadian ini mengisyaratkan bahwa roh dan jiwa merupakan dimensi-dimensi yang berbeda, sekalipun keduanya tidak dapat terpisahkan selama manusia masih hidup. Adapun asal usulnya manusia berapa tepat ya dalam Al-Quran, Allah menyebut dari apa manusia diciptakan, dari bahan apa manusia berasal. Di dalam surat Al-An'am, surat kedua, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah. Di tempat lain, Allah menyebutkan bahwa ia menciptakan manusia dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dalam surat Ar-Rahman ayat 14, Allah menyatakan bahwa dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Selain berasal dari tanah, Al-Quran juga mengatakan dalam beberapa ayatnya bahwa manusia berasal dari air. Ya. Dan dari ayat-ayat lain, seperti At-Tariq, manusia itu adalah air hina yang terpancar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Lalu dalam surat Al-Anbiya menyebutkan bahwa segala yang hidup diciptakan dari air. Lalu lanjut ke subbab berikutnya yaitu terkait tugas, peran, dan fungsi manusia. Tugas, peran, dan fungsi manusia. Pertama, manusia adalah hamba Allah yang wajib beribadah. Dalam artian kita harus menjadikan seluruh aktivitas hidup kita semata-mata hanya untuk beribadah kepadanya. Lalu yang kedua adalah fungsi kekhalifahan manusia. Yang demikian sebagai hamba Allah, manusia itu berkewajiban mewakili keberadaan Allah di muka bumi. Jabatan ini dalam Al-Quran dikenal dengan Khalifatullah fil ardi atau wakil Allah di muka bumi. Yang ketiga adalah sebagai pengemban amanah Allah. Sebagai pengemban amanah Allah, yaitu memaksimalkan sumber daya yang tersedia di alam untuk kepentingan penghambaan seluruh manusia kepada Allah. Lalu proses penciptaan manusia. Ini udah. Yang kelima adalah terkait manusia, nama-nama manusia menurut Al-Quran. Yang pertama adalah insan. Ini merupakan kata jamak dari kata al-nas. Ya. Kata insan mempunyai 3 asal kata. Pertama, kata anasa memiliki arti melihat, mengetahui, dan meminta izin. Kedua, nasia artinya lupa dan menunjukkan adanya kaitan-kaitan dengan kesadaran diri. Ketiga, al-uns artinya jinak, lawan dari buas, mengandung arti bahwa
manusia sebagai makhluk yang dapat hidup berdampingan dan dapat dipelihara. Basyar. Basyar ini digunakan untuk menyebut pada semua makhluk mempunyai pengertian adanya persamaan umum yang selalu menjadi ciri pokok. Nah, manusia dalam pengertian basyar adalah manusia yang tampak pada lahiriahnya mempunyai bangunan tubuh yang sama, makan dan minum dari bahan yang sama yang ada di alam ini, dan oleh pertambahan usianya, kondisi tubuhnya akan menurun menjadi tua dan akhirnya ajal pun menjemputnya. Yang ketiga adalah Bani Adam. Menunjukkan asal-usul kejadian manusia yaitu dari Adam. Dia memuliakan anak-anak Adam dengan memberi akal, bisa berbicara, bisa menulis, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, bentuk tubuh yang baik, bisa berdiri tegak, serta mengatur kehidupan baik sekarang di dunia maupun untuk nanti di akhirat. Baik, sekian presentasi tugas besar agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.